Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang 7 tanda tambahan Kusta tipe MB atau multibasiler atau Kusta basah. Materi hari ini dipicu dari pertanyaan Mas W di Brebes. Dia mengonsultasikan, Pak, saya punya bercak donat berbentuk donat, cuman satu. Tapi kenapa saya divonis tipe MB? Kenapa saya dikasih obat tipe MB? Padahal kan bercaknya cuma satu. Kata Pak Johan, tipe MB itu bercaknya harus lebih dari 5. Yes, untuk menjawab pertanyaan Mas W ini saya bikinkan sekaligus materi hari ini. 7 tanda tambahan kusta tipe MB. Sekedar mengingatkan, sebelumnya saya sering share tentang cardinal sign atau tanda utama. Jadi ada tanda utama, ada tanda tambahan. Oke, tanda utama kusta atau cardinal sign ada 3. Yang pertama, bercak yang mati rasa atau kurang rasa. Yang kedua, penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf, baik fungsi saraf sensorik, motorik maupun otonom. Yang ketiga, BTA, hasil pemeriksaan BTA atau skin smear dari pemeriksaan laboratorium kerokan kulitnya itu dinyatakan positif atau ditemukan kuman kusta di mikroskop. Itu namanya tanda utama. Jadi seseorang disebut kusta jika salah satu ini terpenuhi. Jika ada salah satu dari tanda utama ini ada pada diri Anda, berarti Anda kusta. Sebaliknya, kalau tidak ada tanda utama sama sekali, ya berarti jangan ngomong dulu, jangan divonis dulu dia kusta. Meskipun Anda menemukan tanda tambahannya. Oke, jadi tanda utama ini harus ada, namanya saja utama, berarti harus ada salah satu di antara 3 ini untuk disebut kusta. Oke, kita masuk ke 7 tanda tambahan kusta tipe MB. 7 tanda tambahan ini hanya ada pada kusta yang tipenya MB, bukan PB. Kalau PB tidak ada tanda-tanda tambahannya. Oke. Oke, 7 tanda tambahan khas pada kusta MB. Yang pertama adalah madarosis. Madarosis itu hilangnya bulu alis. Jadi ini bulunya rontok guys, nggak ada alisnya. Itu madarosis. Yang kedua adalah lagoptalmus. Lagoptalmus adalah ketidakmampuan merem dengan sempurna, tidak mampu memejamkan mata dengan sempurna. Meskipun ngotot berkontraksi, meskipun posisi tidur, dia tidak bisa merem dengan sempurna. Masih saja ada beberapa celah milimeter yang masih terbuka. Itu lagoptalmus. Yang ketiga adanya nodul. Nodul itu benjolan. Bisa dimanapun, bisa di wajah, tangan, kaki, badan dan sebagainya. Benjolan berarti timbul ya guys. Permukaannya timbul, benjolan. Yang keempat, infiltrat. Infiltrat atau penebalan. Jadi pada tipe MB itu bercaknya bisa menebal. Menebal itu ya kelihatannya kayak agak gemukan gitu loh. Kamu kayak agak gemukan gitu ya. Kayak orang habis tinju, bukan bonyok ya, agak menebal sedikit karena habis tinju gitu kan. Nah, itu seperti itu. Itu namanya infiltrat atau penebalan. Yang kelima, adanya hidung pelana. Hidung pelana itu ini tulang rawannya ini terabsorpsi, terserap. Kalau ini kan tulang keras, ini tulang rawan. Tulang rawannya ini terserap, terabsorpsi sehingga otomatis pesek, ya. Itu hidung pelana namanya, itu yang kelima. Yang keenam adalah ginekomastia. Ginekomastia adalah pembesaran payudara karena adanya penambahan kelenjar payudara. Meskipun dia laki-laki tapi payudaranya bisa membesar. Itu bisa terjadi pada kusta tipe MB. Yang ketujuh adalah bercak donat. Nah, ini kayak Mas W. Bercak donat itu bentuknya memang kayak donat. Ya, ini khas pada kusta tipe MB. Ini sebenarnya kumpulan dari bercak-bercak yang kecil-kecil jadi satu, Mas. Jadi bercak Anda sebenarnya bukan satu, tetapi banyak mas. Nah ini khas sekali kusta MB itu seperti ini. Bercak donat ini yang mati rasa biasanya ya lingkarannya ini. Tetapi tengah-tengahnya ini kulitnya masih normal. Kalau dites mati rasa menggunakan kapas itu seperti itu. Yang tengah-tengah ini masih kerasa. Seperti itu guys. Gitu ya, ini Mas Weter sudah terjawab bahwa bercak Anda itu sebenarnya lebih dari 5. Nah tanda-tanda utama, tanda-tanda tambahan ini fungsinya apa? Yang pertama, jika Anda menemukan cardinal sign atau tanda-tanda utama, lalu ada tanda-tanda tambahan ini, berarti pasti dia pasiennya kustanya kusta MB. Meskipun bercaknya cuma 3 yang Anda temukan. Misalkan gini, Anda menemukan cardinal sign, ini sudah positif kusta. Bercaknya cuma 3. Kan biasanya kalau kustanya bercaknya cuma 3 berarti kan tipe PB. PB kan bercaknya 1 sampai dengan 5. Tetapi kok ada tanda-tanda tambahan? Nah, berarti dia tipe MB. Jadi sebenarnya masih ada bercak yang lain tetapi Anda tidak melihatnya. Mungkin karena samar, mungkin karena terlalu kecilnya bercak tersebut, mungkin karena berbatasnya tidak tegas sekali sehingga samar dengan kulit yang sebelahnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya bercaknya lebih dari 5, tetapi yang Anda deteksi baru 3. Gitu. Jadi sebenarnya dia pasien tipe MB, gitu ya. Jadi meskipun bercaknya cuma 3, tetapi kok ada madarosis, kok ada lagoptalmus, ya berarti dia sebenarnya tipe MB. Oke. Nah, fungsi yang kedua adalah jika
Anda tidak menemukan cardinal sign, tetapi kok ada tanda-tanda tambahan, berarti ini merupakan indikasi dilakukan pemeriksaan PTA skin smear. Anda tidak menemukan tanda-tanda tambahan, Anda tidak menemukan tanda-tanda utama atau cardinal sign, tetapi kok ada tanda-tanda tambahan, kan patut curiga kan? Lah kalau curiga ya silakan dicek PTA skin smear-nya. Jadi gitu, fungsinya ada dua, sebagai penegas bahwa pasien tersebut kusta tipe MB jika ditemukan cardinal sign-nya terlebih dahulu. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa ini indikasi pemeriksaan PTA skin smear kalau tidak ditemukan cardinal sign-nya. Seperti itu. Tetapi ini tanda-tanda tambahan, sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti yang punya tanda-tanda tambahan ini pasti kusta tipe MB. Nanti dulu, ya. Jadi tidak selalu orang yang madorosis itu pasti kusta. Bisa jadi ada penyakit lain yang mengakibatkan bulu alisnya rontok. Gitu guys. Belum tentu orang yang ginekomasti pasti kusta tipe MB. Bukan seperti itu. Ya, jadi ada beberapa penyakit lain yang menimbulkan 7 tanda tambahan seperti ini. Belum tentu ini dari kusta asalnya. Tetapi kalau Anda sudah menemukan cardinal sign kusta terlebih dahulu, berarti sudah positif pasti kusta, dan menemukan tanda tambahan ini pasti dia tipe MB. Gitu ya guys. Jadi ini namanya saja tanda-tanda tambahan, bukan tanda utama loh ya. Jadi jangan salah arti mana tanda utama dan mana tanda tambahan.